Siap. Silakan. Punten ini harus sedang kurang. Kebetulan memang sedang kurang sehat. Bahkan tadi sore juga baru pulang dari Dokter Rahmat, internis yang di Apotek Kimia Farma Batu. Tapi karena sudah janji, insya Allah saya harus hadir. Saya bilang mohon doanya saja ya, supaya bisa tetap berjuang di jalan dakwah. Dan mungkin karena suaranya seperti ini, kondisinya seperti ini, saya menyampaikan juga menyesuaikan. Biasanya mah jujorokan barigal-igalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul aman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sabila salam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nabiyyikal karim. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kapayunan para guru, para asatizah, para alim ulama nu aya di tempat numugia salamina dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, beserta seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwakal yang tadi sudah memberikan sambutannya, beserta seluruh jajaran pengurus. Ada yang saya hormati para tokoh sesepuh, bini sepuh, para tokoh pemuda yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama ibu-ibu majelis taklim Masjid At-Tawakal yang mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam golongan muslimah sholihah, anu barage, anu pinter, anu beunghar, anu geulis, anu seksi. Seksi sama cara gitu. Sana-sana aja. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena hari ini bisa bersilaturahmi dengan jamaah sekalian. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, tapi saya sengaja mengusahakan untuk hadir. Kenapa? Karena dalam silaturahmi itu ada keberkahan. Kata baginda Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaknya menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini diluaskan rezeki kita ya, dipanjangkan umur kita, dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayang ibu ke surga, hayang. Siap masuk surga Pak? Siap semuanya masuk surga? Siap masuk surganya besok? Itu hampir di semua tempat Ustaz. Mau di pesantren juga sama. Saya tanya santri-santrinya, siap masuk surga? Siap Kang Edwin. Siap masuk surganya besok? Sanes alim sahabatnya, siap mawat.
Mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab. Ngomong-ngomong tentang surga sedikit ya, saya mau bahas tentang surga sedikit. Karena tema kajian kita malam ini bukan itu sebetulnya. Ada yang sudah tahu surga seperti apa belum? Belum? Ingin tahu? Bapak, Ibu ingin tahu? Ingin tahu surga? Ini serius ya? Coba, duduknya agak tegak. Matanya merem. Mulutnya balon. Jangan hongcai. Ya. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu sebuah kenikmatan, kesenangan, keindahan, kebahagiaan yang tidak bisa terbayangkan. Yang tidak bisa terbayangkan. Bisa apa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak? Kata kuncinya tadi sudah saya sebutkan. Yang tidak bisa terbayangkan. Ya pasti tidak akan bisa terbayangkan waktu itu. Karena orang atau tadi. Aduh, kakak dengar Bapak Heri. Maca Heri soal surga. Bu, kalau bicara tentang sesuatu yang gaib, jangan berbicara berdasarkan asumsi. Ya, kalau berbicara sesuatu yang gaib harus berbicara berdasarkan dalil nakli. Nah, saya mau menyampaikan dalilnya. Kenapa nikmat surga itu sesuatu yang tidak terbayangkan? Itu disampaikan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi bersabda, boleh disimak baik-baik ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbersit di dalam kalbu setiap manusia. Itu surga. Jadi surga itu sesuatu yang tidak bisa terbayangkan. Kalaupun ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan tentang keindahan surga, ataupun hadis-hadis yang lain, ulama menyampaikan itu hanyalah sebagian kecil saja untuk menggambarkan kenikmatan yang sesungguhnya. Nikmat yang sesungguhnya seperti apa? Nanti kalau kita ada di sana. Siap masuk surga? Ingin masuk surga? Siap masuk surganya besok? Masih luas ini. Ibu ingin tahu neraka? Ingin? Ingin tahu? Sok, duduk tegak lagi. Merem lagi matanya merem. Balem lagi. Bayangkan penderitaan, kesengsaraan, kepedihan, rasa siksaan yang tidak bisa terbayangkan. Bisa? Nah, ya, jangan coba-coba masuk ke situ ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah mengalaminya dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa tema hari ini? Tentang pemuda ya. Peran pemuda untuk mewujudkan peradaban Islam. Ini agak lucu sebetulnya menurut saya. Judulnya tentang pemuda, tapi yang hadir kebanyakan semi kolonial ya. Milenial sedikit. Ya, okay. Siapa yang hadir di sini yang merasa pemuda? Coba angkat tangan. Merasa? Yang merasa pemuda sekali lagi, coba angkat tangan. Merasakan boleh, Pak. Merasa boleh ya. Walaupun sebetulnya sudah diatur di dalam undang-undang. Nanti Bapak Ibu adik-adik boleh baca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang pemuda. Sudah diatur usia pemuda itu dalam rentang umur 16 tahun sampai dengan 30 tahun.
Ya. Tapi kalau merasa muda kan boleh-boleh aja, betul. Dan di Indonesia ini kalau saya lihat banyak organisasi agak lucu juga ya. Coba perhatikan, organisasi masyarakat judulnya pemuda. Macam-macam lah ya, organisasi pemuda apa, pemuda apa, pemuda apa, pemuda apa, betul nggak? Tapi isinya semi kolonial dan kolonial semua. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya merasa. Oke, saya sebelum membahas insya Allah tentang kriteria yang harus dimiliki oleh para pemuda Indonesia, khususnya pemuda Muslim, bila mereka ingin membangun peradaban Islam. Saya akan menjelaskan dulu tentang kondisi yang ada di negeri ini, khususnya berkaitan dengan kepemudaan. Boleh? Boleh ya? Baik, Bapak Ibu dan teteh-teteh yang ada di atas, pernah mendengar nggak tentang isu bonus demografi? Ada yang pernah dengar? Bonus demografi? Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi tahun 2020 ada sensus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasilnya jumlah penduduk Indonesia saat itu berarti belum lama kan, 2020 itu sekitar 270 juta Pak. 270 juta. Dan dari 270 juta itu lebih dari 70% atau sekitar 190 juta penduduknya masuk dalam kategori usia produktif. Apa yang dimaksud dengan usia produktif itu? Menurut para pakar statistik, pakar sosial, pakar ekonomi, mereka yang masuk dalam rentang usia mulai dari 16 tahun sampai dengan 64 tahun. Artinya di atas 15 tahun, di bawah 65 tahun. Ini adalah usia produktif. Mungkin ada yang protes, Kak Edwin, kata siapa? Itu tetangga saya, mohon maaf, aki-aki, sudah usia 75 tahun, baru kemarin nikah dengan gadis 18 tahun. Masih produktif dia. Oh iya, memang kadang-kadang ada kasus seperti itu Pak. Tapi itu kasuistik, situasional ya. Secara umum, usia produktif itu di bawah 65 tahun. Bahkan kalau boleh saya beri contoh kasus, lihat Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad, beliau terpilih kembali menjadi Perdana Menteri, usianya sudah 90 tahun Pak. Luar biasa ya. Jadi tergantung semangat. Bapak yang sekarang usia 70 tahun jangan merasa wah saya tidak produktif. Yang penting semangat Pak. Semangat Pak, semangat. Alhamdulillah. Nah perhatikan baik-baik. Kalau di suatu negara usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktifnya, itulah yang dinamakan dengan bonus demografi. Indonesia termasuk tidak? Termasuk. Karena 190 juta Pak dari 270 juta sudah lebih dari 70%. Kita masuk ke dalam bonus demografi. Yang menarik Bapak dan Ibu, dari yang 70% itu ya, ternyata diisi lagi oleh mereka yang termasuk ke dalam kategori usia generasi milenial. Siapa yang merasa milenial di sini? Yang masuk dalam rentang waktu usia kelahiran tahun 80 sampai dengan 96, 1996. Itu milenial, jadi 40 tahun ke bawah sampai 26 tahun. Itu milenial. Jumlahnya ada berapa kali ini? Sekitar 69 juta. Artinya sekitar 25,8%. Lalu yang lebih menarik lagi, generasi Z ya. Mungkin sih ada generasi Z sebagian ya. Lahir tahun 97
sampai tahun 2012. Jumlahnya berapa? Sekitar 75 juta dari 275 juta itu, atau sekitar 27,9%. Yang kalau dijumlahkan Pak, generasi milenial dan generasi Z ini mencapai angka sekitar 54% se-Indonesia. Mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Jadi mayoritas penduduk Indonesia diisi oleh anak-anak muda. Kartos Ibu. Kartos. Naon. Ya, muda pokoknya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Bonus demografi ini akan menjadi berkah. Berkah itu ziyadatul khair, ya, bertambah-tambah kebaikan bagi negeri ini. Kalau usia produktif tadi, terlebih-lebih generasi mudanya, antara generasi milenial dan generasi Z-nya, itu diisi oleh anak-anak muda yang bertakwa kepada Allah, yang cerdas berkualitas, yang memiliki kompetensi, yang memiliki akhlak mulia, yang rajin, tangguh, kuat, dan mereka siap bersaing dalam keadaan apapun untuk membangun dirinya dan membangun bangsa negara. Insya Allah Indonesia ke depan akan kilang gemilang. Dan target kita untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, tepat 1 abad usia Indonesia, itu bisa terwujud insya Allah. Kalau isinya seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau usia produktif ini, terlebih anak-anak muda yang tadi saya sebutkan, adalah generasi yang jauh dari Allah. Mereka rusak akidah tauhidnya, rusak akhlaknya, bodoh, malas, tidak mau belajar, tidak mau berupaya keras, kerja keras. Bahkan mereka terpengaruh dengan berbagai pengaruh budaya yang merusak. Bisa dipastikan Pak, ke depan masa depan bangsa negara ini akan suram. Masa depan umat ini akan suram Pak. Dan jangan pernah terpedaya karena melihat jumlah yang banyak. Bapak Ibu harus tahu ya, dulu Spanyol, negeri Spanyol tahu kan? Dulu itu kerajaan Islam, disebutnya itu Andalusia, mayoritas Muslim di situ. Tapi sekarang bisa dibilang umat Islam di sana jumlahnya sekian persen. Filipina itu mayoritas Muslim dulu. Sekarang menjadi negara ya, mayoritas Muslim Katolik di sana. Nah ini Bapak Ibu harus mencermati itu dengan baik. Bahkan banyak peradaban-peradaban yang dulunya terkenal makmur kuat hilang. Kalau di dalam negeri kita tahu ada kerajaan Majapahit misalnya, hilang tuh. Sriwijaya hilang tuh. Romawi hilang, apalagi Persia hilang. Walaupun dari negara-negara yang saya sebutkan ini ada contoh-contoh itu tidak perlu kita ikuti. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa peradaban manusia sekuat apapun bisa hilang. Turki Ottoman hilang, betul tidak? Ratusan tahun itu berkuasa di dunia, hilang Pak. Makanya jangan pernah berpikir Indonesia bisa panjang umurnya Pak. Apalagi kalau kita melihat kualitas anak-anak mudanya jauh dari tuntunan. Ini berbahaya sekali. Sebentar. Mohon maaf, ada gangguan ya sebentar. Padahal itu wajah itu udah tegang semua saya. Serem. Serius, fokus. Ya. Lalu kemudian saya mau tanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kondisi yang ada di tengah-tengah kita saat ini
anak-anak mudanya kira-kira lebih baik atau justru menuju ke arah buruk? Black. Black. Susah. Ya, susah memang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz. Harapan saya sih mudah-mudahan ke arah lebih baik. Harapannya dan doa saya demikian. Karena saya ingin menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi dengan keberkahan. Rakyatnya makmur sejahtera. Rakyatnya damai sentosa. Itu harapan kita semua. Dan umat Islamnya semakin kuat akidah tauhid. Tapi kalau melihat kondisi, saya agak miris Pak. Saya khawatir, jangan-jangan bisa jadi kondisi yang ada justru terjadi ke arah sebaliknya. Saya akan sampaikan saja beberapa data ya, kondisi yang ada di Indonesia. Pertama, masalah narkoba. Indonesia menjadi salah satu negara pengguna terbesar di kawasan Asia. Bahkan sekarang termasuk produsen. Jutaan penggunanya, dan itu disepakati oleh BNN seperti fenomena gunung es. Jadi yang ketahuan itu angka yang di puncak aja Pak. Di bawahnya kan gak ketahuan berapa banyak. Sepakat? Sepakat Indonesia darurat narkoba? Sepakat. Terus yang kedua, ini masalah LGBT. Indonesia, menurut data yang saya dapatkan ya, ini salah satu lembaga independen dunia. Indonesia saat ini sudah menduduki posisi kelima untuk populasi LGBT. Pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Eropa, kelima Indonesia. Perhatikan, Cina paling besar, wajar karena mereka populasi penduduknya juga paling besar, 1,5 miliar lebih. India juga besar populasi penduduknya dan mereka mayoritas juga di situ non-muslim, betul? Terus Amerika, cuman Amerika ini kan benua, Eropa juga benua, betul nggak? Kenapa yang kelima ada Indonesia yang saling di situ? Ya. Ini harus betul-betul diwaspadai. Dan LGBT ini Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar sekarang ini menjadi penyimpangan orientasi seksual. Tapi kita sudah sepakat bahwa LGBT ini sudah menjadi sebuah gerakan yang masif. Bapak Ibu harus membedakan ya antara penyimpangan orientasi seksual dengan gerakan. Apa buktinya KMI ini sudah menjadi gerakan? Lihat Piala Dunia kemarin di Qatar. Lihat, Ibu nonton, suka nggak nonton Piala Dunia? Saya dari dulu suka nonton Piala Dunia. Cuman baru kali ini saya merasakan rada aneh. Anehnya kenapa? Dulu kita nonton Piala Dunia urusannya sepak bola Pak. Betul nggak? Nggak di yang aneh-aneh. Sekarang ini ada kelompok, ada gerakan memaksakan supaya di negara penyelenggara Piala Dunia ini, ya, mereka harus bisa propaganda tentang LGBT, Pak. Padahal negaranya jelas negara Muslim, negara Qatar, dan Qatar menolak. Yang lucunya, mereka yang memaksakan ini berdalih dengan alasan hak asasi manusia. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh intoleran, katanya. Tapi lucunya, mereka memaksakan kehendak terhadap orang lain. Padahal jelas Qatar itu adalah negara Islam. Dan mereka menolak. Saya bersyukur, alhamdulillah, pemimpinnya dengan tegas menolak. Tapi terus didesak. Sampai-sampai kan ada pesertanya dari beberapa negara maksa harus pakai apa itu? Pelangi. Ya. Dan mereka berfoto sebagainya. Nah ini gerakannya sudah masuk di Indonesia. Kemarin kami dari Dewan DPRD Kota Bandung, ya, menerima aspirasi dari bagian warga masyarakat Kota Bandung. Mereka meminta supaya di Bandung ditetapkan perda pencegahan dan penanggulangan LGBT. Alhamdulillah
saya beserta pimpinan DPRD yang lain sudah menerima audiens dari mereka, dan kami sepakat Bapak Ibu, bukan saya sendiri tentunya, bersama dengan pimpinan yang lain. Ada Pak Teddy dari fraksi PKS, ada Pak Kurnia dari fraksi Gerindra, dan kami dari fraksi Golkar. Kami semua sepakat. Alhamdulillah teman-teman yang lain juga, beberapa fraksi yang lain juga, kita akan membahas tentang Raperda pencegahan dan penanggulangan LGBT. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum lama begitu kami menerima audiensi itu, langsung viral Pak beritanya di mana-mana Pak. Dan ada pihak-pihak yang langsung menentang. Mereka bilang bahwa Raperda semacam ini diskriminatif, intoleran, dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka lupa Bapak dan Ibu, hak asasi manusia pun juga dibatasi, betul nggak? Dibatasi oleh apa? Oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan terutama nilai-nilai agama. Ini membuktikan bahwa LGBT ini sudah ada di mana-mana, dan sayangnya korbannya banyak anak-anak muda Pak. Saya dapat data Pak, Cianjur banyak komunitasnya, Garut banyak komunitasnya. Padahal kita tahu Cianjur dan Garut ini kota apa? Kota santri. Kalau Bandung bisa diomongin, malu kita nyebutin, karena ini ibu kota provinsi. Ini Cianjur, Tasik, Garut. Coba bayangkan, bisa terjadi seperti itu. Dan banyak kejadiannya justru di pesantren-pesantren lah. Tidak semuanya tentu ya, tidak semuanya. Ini oknum yang melakukannya. Tapi kok bisa terjadi seperti ini? Bahkan ada kejadian, mungkin Bapak Ibu masih ingat, beberapa tahun yang lalu, polisi ngegerebek di Jakarta, tempatnya di Kelapa Gading, di sebuah gym, tempat olahraga. Ada 144 laki-laki, kebanyakan usianya 40 tahun ke bawah, pemuda Pak, sedang pesta Pak. Pesta seks. Bugil mereka semua. Dibawa akhirnya sama polisi ke kantor polisi untuk diperiksa. 144 orang. Tapi yang lebih menyedihkan dan lebih memprihatinkan Bapak Ibu tahu gak? Setelah diperiksa, dari 144 orang itu 125-nya memiliki istri di rumah. Dan istrinya tidak tahu kalau suaminya punya aktivitas seperti itu di luar. Biseksual mereka, kesana kesini mau. Dan ditanya akhirnya sama polisi, kenapa Anda bisa melakukan ini? Padahal Anda punya istri di rumah. Ini jawabannya, saya tidak melebih-lebih ya, sesuai dengan informasi saya yang terima. Apa jawaban mereka? Kami melakukan ini Pak, karena istri kami melarang kami main perempuan. Gak tahu ini alasan pembenaran ya, sehingga mereka berbuat perbuatan homoseksual. Makanya kepada kaum ibu yang hadir di sini, punya suami, suaminya punya istri lagi nggak di luar? Kalau tidak punya istri lagi, dan punya istrinya yang diketahui cuma ibu, hati-hati, waspadalah. Jangan suami ibu termasuk ke dalam golongan yang 125 orang itu. Insya Allah yang hadir di sini semuanya saleh, amin. Semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya sampaikan ini kenapa kita darurat Bapak dan Ibu. Ini jangan main-main ini. Dulu kalau kita punya anak perempuan, kita lebih was-was, betul nggak? Anak perempuan kita masih gadis keluar rumah, kita hati-hati tuh. Takut-takut terjadi sesuatu kepada dirinya. Sekarang Bapak Ibu punya anak laki-laki, harus lebih hati-hati. Apalagi kalau ada teman laki-lakinya datang ke rumah, ikut nginep sekamar berdua, hati-hati itu. Kalau perlu taruh CCTV rahasia di dalam kamar. Bapaknya jangan tidur malam. Bahaya Pak. Aduh, kalau saya ceritakan testimoni yang ada, ngeri Bapak dan Ibu.
Dan ini korbannya adalah anakku. Ini mau sampai jam berapa kajiannya? Kita sepakati dulu. Saya kalau mengisi kajian kadang-kadang bisa 2 jam, bisa 3 jam, tergantung jamaah. Mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ya secukupnya ya. Mudah-mudahan suaranya tidak habis, Pak. Masya Allah. Boleh minum, boleh? Lanjut lagi. Siap? Mau tunduk, mau? Teraskan. Sampai. Baik. Ada testimoni begini, Bu. Ada seorang bapak punya anak laki-laki. Kebetulan ekonomi mereka tidak terlalu bagus. Cuman si bapak ini dia berusaha untuk membesarkan anak-anaknya dengan sekuat tenaga. Anak-anak ini disekolahkan namanya, terutama anak yang paling besar, laki-laki, pintar dia, juara kelas terus. Dari SD, SMP, SMA selalu meraih predikat juara kelas. Sampai masuk sekolah pun juga karena pintar dapat beasiswa. Masuk ke sebuah universitas di negeri ini, salah satu universitas ternama, terbaik. Lulus juga dengan nilai yang sangat-sangat luar biasa, cum laude. Akhirnya dia diambil oleh sebuah perusahaan multinasional, perusahaan besar. Ceritanya karena dia pintar, diambil langsung sama bosnya, si pemuda ini. Ya, tolong disimak baik-baik. Dan akhirnya si pemuda ini oleh bosnya selalu dibawa pergi kemana-mana. Karena bosnya pengusaha besar, pimpinan dari perusahaan ini, kalau pergi ke luar negeri kemana si pemuda ini dibawa. Lalu kemudian akhirnya terjadilah sesuatu. Si anak ini pulang ke kampungnya, nemuin bapaknya. Lalu kemudian dia mengeluh bahwa dia sakit. Singkat cerita, oleh si bapak dibawa berobat. Dengan kondisi secara ekonomi pun sebetulnya dia tidak mampu. Cuma si anak ini karena memang sudah kerja sekian lama, tentu ada penghasilan kan. Dibawa berobat, dia periksa, tahu nggak ibu terkena penyakit apa? HIV. Akhirnya didesak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang menjadi penyebab? Baru si anaknya ini cerita bahwa dia dekat dengan bosnya, lalu kemudian bosnya yang sebetulnya sudah punya istri bosnya, lalu kemudian ngerjain dia, jangan mengiming-imingi segala macam jabatan, uang dan sebagainya. Akhirnya dia terlena dan kemudian terjadi seperti itu. Si bapak ini menangis di depan dokternya yang menangis di depan kita cerita. Bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita, terhadap anak cucu kita, nauzubillah. Ini terjadi di anak-anak muda. Jadi jangan main-main. LGBT ini sudah semakin merebak dan waspadalah, ini bisa ada di mana-mana. Hati-hati. Coba bapak lihat kiri kanan. Di sebelahnya laki-laki kan? Hati-hati Pak, mungkin di sebelahnya ada anak. Karena konon di Indonesia ini konon di hasil penelitian 3%. Artinya dari 100 orang, 3 orang LGBT. Ini ada 100 orang nggak? Ada ya? Nah, dari 100 yang hadir di sini ada 3 orang LGBT. Nah, siapa lo? Ayo ngaku. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita semua sehat ya. Insya Allah kita soleh dan solihah ya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Belum lagi kasus-kasus yang lain, kejahatan, kenakalan dan sebagainya. Nah ini adalah kondisi yang ada di tengah-tengah kita dan para pemuda yang putus sekolah, yang mereka malas belajar,
yang akhirnya ini menjadi beban kepada negara, beban kepada umat. Nah, inilah kira-kira yang menjadi bahan bahasan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi itu semua? Apalagi ada sebuah pepatah mengatakan Subhanul Yaum Rijalul Qadr. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan para pemimpin ini harus diciptakan, Pak, dipersiapkan. Tidak ada pemimpin yang ujung-ujung. Karena dikatakan apa? Al-ummu madrasatul ula. Wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Sejak dari buaya, anak ini harus di pemimpin di masa-masa depan. Nah, insya Allah ini akan kita sampaikan ya. Bagaimana kiatnya mempersiapkan, menciptakan pemuda-pemuda yang insya Allah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang bisa membangun peradaban umat. Siap untuk mendengarkannya? Siap. Tadi itu baru prolog, Ustaz. Baru pembukaan itu. Ya. Isinya baru mau disampaikan sekarang. Oke, sekarang apa Kang Edwin? Kiat yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia agar mereka menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Ada teori yang dikemukakan oleh para alim ulama, namanya muwasafah. Muwasafah itu 10 kriteria muslim yang ideal. Saya nggak akan sampaikan 10-nya, Pak, karena waktunya mungkin tidak akan mencukupi. Saya akan sampaikan 5 saja ya. Tapi insya Allah kalau 5 ini dimiliki, lalu kemudian ini bisa kita sebarluaskan, kita akan bisa menciptakan generasi-generasi muda yang tangguh, yang berkualitas, dan mereka pada akhirnya bisa mewujudkan peradaban umat yang kita cita-citakan dan bisa mewujudkan Islam wal muslimin di negeri ini. Yang pertama, salimul akidah. Artinya memiliki akidah yang bersih, yang lurus, yang tidak boleh bengkok, tidak boleh tergoyahkan. Dan kalau kita melihat saat ini banyak anak muda yang rusak akidahnya. Mereka terkena virus-virus faham-faham liberalisme, sekularisme, pluralisme, bahkan juga faham-faham yang lain seperti komunisme, Syiah, dan sebagainya. Bisa rusak ya akidahnya. Bapak Ibu harus tahu apa yang dimaksud dengan akidah. Akidah itu dari asal kata akoda. Artinya apa kalau saya boleh gambarkan? Sesuatu yang terikat, mengikat dengan kuat dan gak boleh lepas. Jadi kalau secara terminologi kita bisa jelaskan, akidah itu adalah pokok-pokok ajaran yang harus ada, terikat dengan kuat di dalam benak dan pikiran seorang muslim dan tidak boleh bisa terlepas. Terutama menyangkut masalah akidah sanes tahu atah ibunya tauhid. Oke. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, kepada teteh-teteh yang ada di atas, Masya Allah. Ada yang bisa menjawab nggak? Nabi kita yang mulia, Rasulullah SAW, diutus ke muka bumi ini, apa yang menjadi misi terbesarnya? Yang bisa jawab ada hadiah dari saya. Hadiah umroh berbentuk brosur. Brosurnya aja, baik. Apa Bu? Masya Allah. Tidak salah tempat untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tapi ada satu lagi. Jadi kalau dikatakan apa misi terbesar Rasulullah diutus ke muka bumi, harus bisa menjawabnya 2, Pak. Yang satu tadi sudah dijawab oleh Ibu, menyempurnakan akhlak manusia. Yang pertama. Iya, betul sekali. Membawa ajaran tauhid kepada seluruh umat manusia. Masya Allah, semangat sih. Ada di atas ya. Apa dalilnya kami ini? Coba kita buka dan baca bersama-sama surah Al-Kahfi ayat 110.
Ibu hafal nggak surat Al-Kahfi? Nah, surat Al-Kahfi hafal? Kalaupun tidak hafal semuanya, usahakan hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kenapa? Rasulullah yang mengajar kita supaya kita selamat dari fitnah Dajjal. Nanti suatu saat akan datang di muka bumi ini satu makhluk dan bunggelekan ini. Ya. Ini bukan dongeng ini, bunggelekan nanti akan datang dan dia membawa fitnah yang luar biasa. Nah, untuk mengantisipasinya umat Islam diajarkan oleh baginda Nabi, hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir. Kalau tidak bisa dua-duanya, satu aja 10 ayat pertama. Ya, mudah-mudahan hafal seluruhnya. Nah, ini ayat ke-110, artinya ayat terakhir. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Simak baik-baik kepada ibu apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu untuk menyampaikan bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan barang siapa menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, maka hendaknya mengerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Tuhan. Ini adalah ajaran tauhid. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia mengesahkan Allah. Dan Bapak Ibu harus tahu, tugas membawa ajaran tauhid ini bahkan juga dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ibu nanti bisa buka surah Al-Anbiya ayat 25, surah Al-An'am ayat 36. Disampaikan di sana seluruh Nabi dan Rasul itu membawa ajaran untuk menyampaikan manusia agar menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Bahkan juga dikatakan, nanti buka bagian surah Ali Imran ayat ke-84, bahwa seluruh Nabi dan Rasul itu sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka adalah seorang Muslim, Pak. Artinya agamanya adalah Islam. Yang sama apa? Semua membawa ajaran tauhid. Yang membedakan apa? Syariatnya. Syariat mereka berlaku hanya pada zamannya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan seluruh Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, tapi syariatnya hanya berlaku pada zaman. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau membawa ajaran tauhid, tapi syariatnya berlaku sampai kapan? Sampai akhir zaman. Nah, pertahankan ibu masalah tauhid ini. Persiapkan anak-anak muda kita supaya kuat akidah tauhidnya, Pak. Kenapa? Karena saya lihat justru ini persoalan terbesar saat ini yang sedang dihadapi umat ini. Apa coba yang mempengaruhinya? Baik, sekarang ini lagi musim, Pak. Banyak orang berbicara. Dan yang berbicara ini, mohon maaf, bukan sembarangan orang lagi. Dalam tanda kutip, seseorang yang dianggap sebagai pemuka agama di dalam kelompok-kelompok mereka. Mungkin disebut sebagai ulamanya. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Karena mereka ini mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu sama dan benar. Semua orang akan masuk surga apapun agamanya, selama dia berbuat baik
hidup di dunia. Menurut Bapak Ibu, benar apa salah? Benar apa salah? Jawab dengan tegas, benar apa salah? Masya Allah. Takbir. Ini masalah akidah tauhid, Pak. Nggak ada tawar-menawar Pak dalam masalah ini. Ya. Tapi bayangkan sekarang umat, terutama anak-anak muda, dicekoki ini dengan alasan toleransi, dengan alasan hak asasi manusia dan kebinekaan. Saya selalu mengatakan ini gak benar kayak begini, karena ini cara yang salah dan tidak sesuai dengan pemahaman para founding father kita. Founding father kita itu selain negarawan, mereka juga banyak cendekiawan muslim. Dalam konsep ketuhanan, gak boleh kita mengatakan semua agama itu sama. Tapi kalau dalam konsep konteks berbangsa dan bernegara, sebagai sesama warga negara Indonesia, boleh-boleh saja kita mengatakan sebuah agama sama. Artinya agama yang diakui oleh negara. Selain Islam, ada agama yang lain, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, dan semuanya adalah saudara-saudara sebangsa setanah air. Tapi bukan berarti mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Toleransi bagi kita itu cukup, Pak. Sebagaimana yang diajarkan sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Bagaimana cara kita bertoleransi? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah ini sekarang dirusak, Pak saya. So, perhatikan. Apalagi kalau menjelang tanggal 25 Desember. Banyak umat Islam selawatan di gereja, azan di gereja, qasidahan di gereja, bareng-bareng menyanyikan lagu-lagu rohani, atau sebaliknya mengundang pemuka non-muslim untuk ceramah di dalam masjid. Ini gimana kok jadi begini? Kok jadi rusak begini? Siapa yang mengajarkan seperti ini? Rasulullah tidak pernah mengajarkan, sahabat tidak pernah mengajarkan, tabi'in tidak pernah mengajarkan, tabi'in juga tidak pernah mengajarkan, bahkan termasuk ulama-ulama besar yang ada di Indonesia pun juga tidak pernah mengajarkan. Ibu, bapak pasti pernah mendengarkan ada satu tokoh. Saya sebutkan tokoh ini supaya ini menjadi pelajaran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pernah mendengar? Beliau pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam hidupnya beliau menyusun 19 kitab. Salah satunya yang sangat terkenal Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab itu beliau menyampaikan, ini berapa puluh tahun yang lalu tuh. Bayangkan. Beliau menulis dengan tulisan dalam bahasa Arab yang indah sekali. Bagus. Beliau menjelaskan bahwa umat Islam harus mewaspadai adanya faham-faham yang menyimpang, yang kalau dalam bahasa kita sekarang belum menjabarkan itu adalah sekularisme, pluralisme, liberalisme. Dan beliau menolak keras untuk mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Terus yang ngajarin sholawatan di gereja itu siapa? Kita jadi bingung. Dan akhirnya korbannya siapa? Anak-anakmu muda yang mereka masih polos, mereka masih awam. Harusnya gimana Kang Edwin? Udah masing-masing lah. Kita hormati umat lain beribadah sesuai dengan keyakinannya, betul nggak? Ya, karena kita tidak bisa saling memaksakan. Kalaupun kita mau berdakwah kepada mereka, syiar tapi hikmah dengan cara yang baik, betul? Sepakat? Tapi bukan mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan lain. Saya teringat kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan anak-anak muda di sini jadi seperti Sayyidina Umar ya. Ceritanya Bu, ketika beliau menjadi khalifah, Yerusalem dibebaskan oleh umat Islam. Lalu setelah mendengar berita Yerusalem dibebaskan, beliau sengaja pergi dari kota Madinah ke Yerusalem. Berapa jaraknya Bapak?
Ya kurang lebih sekitar 1000 kiloan lah ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih. Mungkin bisa lebih sedikit. Zaman dulu ada kereta? Tidak. Enggak. Ada pesawat terbang? Tidak. Ada mobil? Tidak. Ada bus? Tidak. Ada jalan tol? Enggak ada. Jadi kalau mau pergi pakai apa tuh? Pilihannya cuma 3. Pakai onta, pakai kuda, pakai keledai. Karena kalau jalan kaki nggak mungkin kejauhan kan buat beliau. Dan usia beliau waktu itu sudah cukup lanjut kan. Sudah jadi khalifah, usia beliau sudah bukan muda lagi. Kalau pakai kuda, onta, berapa waktu yang dibutuhkan kira-kira Pak? Dari Madinah ke Yerusalem, 1000 kiloan. Pasti berhari-hari, bahkan mungkin berminggu. Sampai di sana terus ngapain Sayyidina Umar? Ibu bapak simak baik-baik ya, karena ini inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Beliau sampai di sana, langsung datang ke tempat-tempat ibadah umat Kristiani yang ada di situ. Ngapain kalian ini? Menemui pemuka agamanya, para uskupnya. Dan setelah berjumpa, beliau lalu menanyakan, apakah keadaan mereka di sana baik-baik saja? Lalu beliau menanyakan, apakah ada yang mengganggu mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya? Dan beliau memastikan agar umat Kristiani yang ada di situ tetap bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Umat Kristiani yang ada di sana sampai terkagum-kagum menyaksikan seorang pemimpin umat Islam jauh-jauh datang hanya untuk menjamin keadaan mereka. Singkat cerita, tiba-tiba datang waktu sholat Pak. Apa yang terjadi? Apakah Sayyidina Umar ikut sholat di situ? Tidak, beliau keluar Pak. Keluar dari dalam gereja, lalu beliau melaksanakan sholat di tempat yang lain, yang saat ini tempatnya masih ada di situ. Ya, diabadikan sebagai tempat situs bersejarah. Ditanya oleh kaum muslimin, kenapa wahai Amirul Mukminin Anda tidak melaksanakan sholat di sana? Beliau menjawab, bukan karena tidak boleh, tapi saya tidak mau menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Artinya beliau tidak mau dengan perilaku yang beliau lakukan ini menjadi fitnah di tengah-tengah umat, karena dipandang mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Nah ini harus kuat Bu, masalah akidah tauhid ini, karena dari situ nanti akan runtutannya banyak. Sekarang semakin marak Pak pernikahan beda agama Pak, betul nggak? Beritanya ada di mana-mana. Bahkan pengadilan negeri di Indonesia sekarang sudah mensahkan pernikahan seperti itu. Padahal saya masih ingat ada kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan sampai sekarang kan belum dicabut pernikahan antar agama itu hukumnya haram. Tapi gimana yang sekarang terjadi? Anak muda menikah dengan pasangannya yang berbeda agama. Ibunya padahal sering ikut kajian. Hari ini di Masjid At-Tawakal, besok di Ukhuwah, lusa di Istiqomah, berikutnya lagi di Masjid Raya TSM, Kadituna di Masjid Agung, muter. Tapi punya anak gadis cantik, pintar, solihah, begitu besar, dia menikah dengan seorang pemuda yang tidak seiman. Ketika ditanya, "Kunaon atuh ibu keun nikahkeun?" Apa jawaban si ibu? "Atuh da katingalna bager kana." Atau udah benghar, atau udah pintar kami, atau udah punya pangkat, jabatan, kedudukan kami. Sugan we, atau ngapayun, ya cara kena teh biasa ngali pindah ke agama Islam. Sugan we, tapi akhirnya yang terjadi apa? Bukan suaminya yang terbawa, tapi yang terjadi malah anak kita yang murtad. Jadi kalau ada orang berkata semua agama itu sama, ini bukan kata Kang Edi, bukan. Bahkan bukan kata ulama ini. Ini kata firman Allah. Ibu buka surah Ali Imran ayat 85. Yuk kita baca bersama-sama ya, sebagai bekal ya, supaya nanti terutama anak muda nih, kata-kata yang di atas ya, supaya kuat akidah tauhidnya ya. Jangan sekali-kali mengatakan semua agama itu sama.
Baca bersama-sama surah Al-Imran ayat 85. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan kelak di akhirat dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Walaupun dia baik kami pun, walaupun dia baik, walaupun dia dermawan kami pun, walaupun dia dermawan, walaupun dia dengan tangan membangun masjid, membangun pesantren, membangun musyola, iya. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukannya hanya berlaku selama hidup dulu, iya, dan tidak berlaku di akhirat. Terakhir nih, saya berbicara tentang masalah akidah tauhid. Ibaratkan Islam itu pohon, ya, ada akar, ada batang pokoknya, ada dahan-dahannya, ada daunnya, rimbun, dan ada buahnya. Buahnya itu melambangkan akhlak. Kalau akhlaknya bagus, buahnya ranum, harum, manis, lezat, wangi. Kalau sebaliknya berarti akhlaknya buruk. Lalu batang pohonnya yang tegak itu melambangkan syariat. Jadi ibu harus tahu, bapak harus tahu, Islam ini terdiri dari 3 persoalan, 3 pokok yang harus kita pahami. 1 akidah, 2 syariah, dan 3 masalah akhlak. Ya. Ini batang pokoknya ini syariatnya. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, begitu ya. Ini syariat. Ibu coba bayangkan, sedangkan akarnya itu adalah akidah, terutama akidah tauhid. Kalau ada pohon tegak berdiri di puncak bukit, walaupun dia berbuah ranum, batangnya tegak berdiri, dahannya, cabang-cabangnya rindang, banyak daun, ya, yang lebat. Tapi kalau akarnya kropos, rapuh, apa yang akan terjadi? Betul? Tumpah. Jadi nomor 1 yang harus diperkuat itu adalah masalah akidah tauhid. Dan ini adalah persoalan besar yang kita hadapi sekarang. Kalau kita mau memberikan peradaban yang mulia, alhamdulillah, ya, perkuat akidah tauhid. Walaupun saya yakin insya Allah pemuda-pemuda yang hadir di sini semuanya sudah menjalankan tarbiyah ya dari orang tuanya, dan mereka memiliki akidah tauhid yang kuat, insya Allah. Oke, ini baru 1 nih. 2, sahihul ibadah, beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis, dan tentu ijma dari para alim ulama. Kenapa ini perlu diketahui? Wah, zaman sekarang Bu, banyak aranane ya, mengaku Islam tapi dalam ritual ibadahnya bertentangan dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Nabi. Ada nggak? Banyak ya. Ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ada yang mengaku sebagai reinkarnasi malaikat Jibril, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Saya aneh ini, di Indonesia ada manusia mengaku sebagai Tuhan, lalu dia punya pengikut gitu loh. Ini gimana? Dan kalau saya perhatikan, ini pengikutnya ini tadinya mereka adalah umat Islam yang ada di daerah itu. Belum lama itu di Buah Batu sempat viral juga kemarin kan? Ya, ada satu aliran, pemimpinnya dianggap sebagai nabi oleh mereka. Mudah-mudahan di sini tidak ada, Pak ya? Nggak ada ya? Insya Allah tidak ada. Nggak ada di sini. Atau misalnya mungkin bungkusnya Islam tapi di dalamnya ya bertentangan dengan hal-hal yang lain. Saya pernah ketemu aliran Pak, mereka nggak mau sholat Pak, nggak mau sholat ya. Pas ditanya, jadi dia tidak menganggap diri dia sebagai nabi, tidak. Tapi pimpinannya itu mengajarkan nggak perlu sholat. Pas ditanya kenapa nggak mau sholat, jawabannya apa tuh? Sholat itu hanya bagi pemula. Jadi bagi orang-orang yang baru belajar Islam perlu sholat.
Kalau makom abah itu sudah tidak perlu. Yang penting itu asal ilmu. Lu penting masalah yakin, woy. Yakin ke Allah. Jadi kudu sholat deui sih. Di mana orang hidup, lu penting asal ilmu ke Allah. Bayangkan. Menyimpang gak? Ada nggak yang begitu di sini? Ada. Rasulullah sholat tidak? Rasulullah sholat berjamaah tidak? Para sahabat sholat tidak? Para sahabat sholat berjamaah tidak? Sholat subuh berjamaah tidak? Di sini subuh berjamaah tidak? Benar. Benar ya? Insya Allah nanti sekali waktu saya subuhnya di sini ya. Subuh keliling di sini. Kalau zuhur asal memang dengan kesibukan kita, kadang-kadang kita sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun usahakan sedapat mungkin tetap di awal waktu. Tapi kalau subuh Pak, jangan tinggalin Pak. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin menciptakan para mujahid ya, pemuda-pemuda nih. Mana pemuda? Ya, masa pemuda coba tangan. Nah, subuhnya berjamaah di masjid Pak. Saya Ibu, Bapak, kalau melaksanakan acara subuh keliling ya, hampir di semua tempat tuh ya, hampir di semua tempat saya lihat jamaahnya itu GAD kuadrat. Ibu tahu Bapak GAD kuadrat? Bentar ya, bentar. Gerombolan aki-aki dari aki-aki. Yang azan yakin. Nukoma menjadi imam, yang jadi makmum, nulungin sendal, nyokot sendal. Ini kemana anak mudanya? Hampir di semua tempat. Bahkan kalau kita lihat ada perlombaan menyambut 17 Agustusan, boleh nggak? Boleh ya. Balap lomba karung ada di sini. Ada. Makan kerupuk, bikin puisi, lomba membuat tumpeng boleh. Panjat pinang ada? Ada. Tarik tambang ada? Lomba-lomba gitu boleh. Coba kalau ada perlombaan memasukkan benang ke dalam jarum, ya. Antara aki-aki dengan anak muda, kira-kira siapa yang menang? Anak muda dong. Iya dong. Saya aja usia saya sekarang 50 tahun udah pakai kacamata. Ya, artinya mata kita sudah semakin berkurang, ya, ketajamannya. Pasti kalah lah aki-aki sama anak muda, betul nggak? Lubang jarum itu sedemikian kecil. Terus kalau ada lomba memasukkan paku ke dalam botol sambil cimonggo antara aki-aki dengan anak muda, siapa yang menang? Pasti anak muda. Aki-aki jangankan cimonggo, jalan aja susah. Kan begitu ya. Tapi anehnya ini pemuda dengarkan baik pemuda. Kenapa lubang jarum yang sedemikian kecil terlihat dan lubang botol yang sedemikian kecil juga terlihat? Sementara lubang pintu masjid yang sedemikian besar terhadir. Dan untuk teteh-teteh ini adik-adik nenek ya, yang masih sendiri, ya, yang masih gadis, ini punya calon suami nggak? Belum. Ini punya tipsnya. Ibu ingin punya menantu yang terbaik, bagus, mau? Selain kriteria ini yang nanti yang saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pemuda khidmah bersama keluarga, biasa diterima kan pagi, siang, sore gitu ya. Jangan. Nanti kalau ada yang datang mau melamar ke adik-adik yang di atas, minta supaya dia datang subuh. Sekarang 4.35, oh tidak salah subuh. Minta datang 4:30, datang kemana? Ke Masjid At-Tawakal. Minta besok datang ke Masjid At-Tawakal. Malamnya ibu dan bapak datang menemui Ustaz, ketua DKM. Terus bilang, Ustaz, mohon izin, saya minta izin besok subuh sekali ini saya. Kalau nanti ada seorang pemuda yang datang,
tolong izinkan dia untuk mengumandangkan azan. Dan kalau bisa, minta dia untuk menjadi imam salat subuh. Nanti kita lihat sama bolehnya. Kalau ketika dia diminta azan, apalagi menjadi imam, yang terjadi pucat pasi, kalau kemudian lututnya bergemetar, ngerocot, bukan berarti harus ditolak, bukan. Beri dia kesempatan untuk belajar kembali. Kenapa deh? Adek itu akan dititipkan kepada seseorang yang harus membawa adek kepada surganya Allah. Untuk mendapatkan keselamatan pendidikannya, misalnya keluarganya, nggak apa-apa. Lihat pendidikannya, pekerjaannya, nggak ada masalah. Tapi yang pertama kali harus dilihat itu, lanjut jangan? Benar? Tertuduh? Mau tuduh mau? Sumpah? Kita lanjutkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah matil khuluq, akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini nggak bisa dikesampingkan. Nah, kalau kita mau membangun pemuda yang bisa menjadi harapan umat, harapan bangsa, dan dia bisa mewujudkan peradaban, ya akhlaknya juga harus mulia. Dan contoh yang paling utama tentu saja baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlaknya Rasulullah. Bagaimana akhlak beliau kepada orang tua, bagaimana akhlak beliau kepada sesama, bagaimana akhlak beliau kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Itu yang harus kita contoh. Nah sekarang ini akhlak kita, mohon maaf, ini problem besar. Saya melihat kemarin saja ketika peresmian Al-Jabar. Bagus nih Bu, membangun masjid besar. Bagus, bagus. Kita harus bangga punya masjid besar seperti ini. Cuman yang jadi masalah, kok kenapa orang yang datang ke sana malah mengotori masjid itu? Mereka datang, ceritanya ingin melihat masjid, punya masjid besar, kebanggaan umat di Jawa Barat. Tapi yang terjadi buang sampah sembarangan, sampai sampah menumpuk. Lalu kemudian juga timbul kemacetan karena orang nggak tertib membawa kendaraan. Lalu kemudian timbul pungli di situ. Jadi kalau ada orang yang datang ke sana, parkir motor Bu, parkir mobil, langsung nanti ada jagoan-jagoan datang. Minta 50.000, kalau mobil 20.000, kalau motor. Ini akhlak yang baik atau tidak? Tidak. Dan ini terjadi di masjid Pak. Ini terjadi di masjid, bukan di pasar ini. Ini bukan di dunia malam, di night club, bukan di masjid. Kok bisa terjadi seperti itu? Ini menunjukkan bahwa akhlak kita belum sempurna sebagaimana tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi saya bilang kalau masalah akidah gak ada tawar-menawar. Kalau urusan akhlak muamalah, kita harus berbuat baik kepada siapapun, Muslim ataupun non-Muslim. Ibu punya tetangga sakit, gak perlu tanya sakit, agamanya apa. Mau Konghucu dia, mau Hindu dia, mau Kristen dia, mau Katolik dia, bahkan tidak beragama sekalipun, kalau dia sakit, kita bantu dia. Nanti ada yang celaka di jalan, motornya jatuh, keserempet mobil, ibu mau nolong, gak perlu nanya bapak. Bapak celaka? Iya. Mohon maaf, boleh saya tanya dulu, bapak agamanya apa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Aduh, cek, ibu, bapak, abdi mah Muslim, 7 turunan Muslim, abdi mah tinggal di KTP abdi. Alhamdulillah. Baik kalau begitu Pak. Tapi sebelum saya menolong, boleh saya tanya lagi Pak? Bapak NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsad, Jemaah Tabligh atau apa nih Pak?
panjang. Kalau urusan tolong menolong nggak usah perhatikan anaknya gitu ya. Muslim ataupun non muslim kita bantu dan kita perlihatkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Sepakat Bapak dan Ibu? Siap untuk melaksanakannya? Insyaallah. Takbir. Oke. Yang keempat, saya percepat. Qawiyul jismi, memiliki jasmani yang sehat. Nah, ini juga satu faktor yang sekarang banyak dilupakan oleh umat Islam, terlebih-lebih oleh para pemuda. Saya punya data beberapa tahun yang lalu, dikatakan di Indonesia hanya 20% dari jumlah pemudanya itu yang bergerak. Maksudnya itu yang suka berolahraga. Kalau 20% yang bergerak, artinya 80% malas bergerak. Mereka nggak mau olahraga, Pak. Ayo, Rasulullah sehat tidak? Sehat, Pak. Bahkan kalau Bapak baca hadis-hadis tentang beliau, postur tubuh beliau itu atletis. Sehat beliau, jangan sakit, Pak. Karena membangun tubuhnya sejak kecil. Dan beliau senang jalan. Beliau juga kan senang berkhalwat ya. Itu dari Mekah ke Gua Nur. Itu jauh, Pak. Kan pas ada yang pernah kita kasih uji ya. Jalannya nanjak, berbukit-bukit, berbatu-batu. Coba bayangkan. Beliau bisa jalan bolak-balik. Kalau orang tidak kuat, mana mungkin bisa. Artinya kondisi fisik beliau sangat sehat. Bahkan ketika beliau memimpin perang Badar pertama kali, itu di usia 54 tahun kalau tidak salah. Antara 53 dan 54 tahun. Kita mah kebanyakan 53 tahun, 54 tahun. Terserah lewat orang. Beliau memimpin pasukan berperang di tengah terik gurun pasir. Berarti beliau sehat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dikatakan perut beliau itu seperti kertas yang dilipat. Artinya apa? Six pack. Tekedah ninggal patuh, kenapa tekedah? Gak apa-apa. Yang penting asal sehat, Pak, asal sehat. Tapi kalau memang benar-benar mau nyunah, karena orang sering saya bilang, ayo sunnah, ikuti sunnah. Ya kalau mau ikuti sunnah, ikutilah sunnahnya juga dalam kehidupan beliau. Perutnya bagaimana? Artinya perut itu bukan berarti ramping, cacingan, bukan begitu. Tapi artinya beliau menjaga pola hidup, pola makan, dan rajin berolahraga. Sampai-sampai kan ada riwayat kan, beliau pernah diadu, Pak, adu gulat. Beliau pernah diadu gulat, kalau tidak salah lawannya bernama Rukanah itu. Jagoan gulat yang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah sama siapapun. Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ditantang. Berani nggak ngadepin gue? Kurang lebih begitulah bahasanya. Mungkinnya secara bebas. Kata Rasulullah, boleh. Asalkan kalau Anda kalah, masuk Islam. Bertanding mereka. Jadi kalau misalnya tadi disebut-sebut, saya kebetulan sebagai pendiri dari sebuah klub bela diri yang memang Bani Faithullah. Ya idola kita Rasulullah. Karena Rasulullah itu jagoan. Cuma hebatnya Rasulullah bukan hanya sekedar jagoan. Beliau jagoan, memang jagoan. Bahkan kekuatan beliau itu dikatakan melebihi dari kekuatan beberapa laki-laki gitu ya. Saking kuatnya. Dan itu terbukti ketika melawan Rukanah, itu diceritain, ceritanya begini. Begitu mulai, nggak berapa lama, lawan itu langsung dibanting, jatuh. Penasaran, saya coba lagi Muhammad, silahkan. Coba lagi, dibanting lagi, jatuh. Saya coba lagi Muhammad, penasaran dia, maka silahkan. Dibanting lagi, jatuh. Sampai akhirnya dia benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW memang jauh lebih kuat daripada dia. Tapi yang hebat Rasulullah itu bukan masalah kuatnya. Dia kuat, tapi akhlaknya mulia. Nah, saya berharap kepada para pemuda, jadilah pemuda yang kuat, sehat jasmani, kuat jasmani.
Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi adalah masalah rohani. Setelah rohaninya kuat, nomor 4 lengkapi supaya jasmaninya juga kuat. Dan Rasulullah berpesan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya tetap ada kebaikan. Mukmin yang kuat, orang beriman dan kuat, dia lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi mukmin yang lemah pun juga lebih baik daripada siapa? Dari orang-orang yang kuat tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita kalau pada milih mana? Mending mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah? Kuat. Kalau bisa mukmin yang kuat, karena beribadah pun juga perlu kekuatan. Sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Tidak bisa. Mungkin nggak kita melaksanakan ibadah haji kalau kondisi fisik kita juga tidak memungkinkan? Dan mungkinkah kita akan berjuang berjihad kalau kondisi fisik kita tidak memungkinkan? Seperti panahan, berkuda, termasuk juga berenang, termasuk juga bela diri, karena baginda Nabi juga ahli bergulat, dan para sahabat juga ahli gulat, ahli bela diri. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia salah satu sahabat yang saya idolakan selain para sahabat yang lain. Beliau itu Pak, jagoan perang tanding yang nggak pernah kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Pernah dengar riwayatnya enggak? Nanti dalam lain kesempatan saya akan bacakan kisah tentang beliau ya. Beliau itu nggak pernah kalah dalam setiap pertempuran yang beliau hadapi. Kalau zaman dulu perang nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang tuh perang tuh enak, nggak harus selalu berhadapan Pak. Cukup dari jarak yang jauh pencet knop ya. Langsung meluncur udah kan begitu. Perangnya jarak jauh. Ataupun kalau misalnya berhadapan juga jarak jauh kan, tembak-tembakan kan begitu ya. Pakai senapan, pakai pistol. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu, tradisi mereka, kaum muslimin, kaum kafir Quraisy berhadapan. Sebelum dua pasukan ini saling menyerang satu dengan yang lain, nanti masing-masing itu mengutus jagoannya. Kaum muslimin mengutus siapa jagoannya, kaum kafir Quraisy mengutus siapa jagoannya. Dan dalam setiap pertempuran yang diikuti bersama Rasulullah SAW, selalu yang diutus itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan beliau tidak pernah kalah. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat kuat dan hebat. Nanti anak-anak muda di sini seperti itu ya. Bukan hanya berlatih, termasuk juga jaga pola makan dan pola hidup. Termasuk juga, mohon maaf saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, kaum lelaki, tinggalkanlah rokok. Ada yang tidak suka, masa bodoh saya. Bukan nanti dapat mengundangkan, ya dulu ada ceramah gitu. Saya tidak akan bicara masalah hukum Pak, karena hukum ulama memang terbelah. Ya, ada yang mengatakan haram, dan ada yang mengatakan hukumnya makruh. Saya kebetulan tidak merokok, jadi saya mengikuti pandangan yang pertama. Tapi saya juga menghormati, karena ulama yang berbicara, ini hukumnya makruh. Tapi awas Bapak dan Ibu, makruh itu kalau merokok sendiri. Tapi begitu Bapak Ibu merokok di hadapan orang lain yang tidak merokok, hukumnya bukan makruh lagi, tapi jadi haram. Karena kita artinya menzalimi orang lain yang tidak merokok, Pak. Benar nggak? Ini saya selaku ini juga gara-gara orang yang merokok ya. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu, kebetulan wakil menteri ya. Saya harus temani. Malam-malam ada pertemuan di satu tempat dan ruangannya ber-AC. Mereka merokok semua. Saya kebetulan nggak merokok. Biasanya kalau yang di Bandung sudah paham nggak akan ada yang berani merokok di hadapan saya, Pak. Cuma berhubung ini yang datangnya pejabat tinggi begitu ya, wakil menteri, dan kebetulan dia non muslim. Jadi susah saya mau bilang ini
haram, gitu kan? Terus dia tidak paham juga, saya biarkan aja dia merokok. Tapi akhirnya mengganggu kesehatan kita. Nah jangan, saya yakin di sini mungkin ada yang merokok ya, tinggalkan. Tapi kalaupun mau merokok, Kang Edwin saya ingin merokok, kumaha carana? Ya udah, kalau begitu saya kasih tips ya, boleh? Boleh. Kemana-mana Bapak kalau merokok bawa kantong kresek. Di mana Bapak mau merokok, bulan kepalanya. Ya. Ikat yang kencang. Silahkan Bapak hisap dalam-dalam. Tangan sendiri, nggak ada masalah. Itu tidak akan menjadi haram, karena yang menikmati diri Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak merokok di depan orang lain, mohon maaf, itu zalim. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang mujahid pejuang, saya katakan sekali lagi, adik-adik pemuda, kalau ingin jadi pendekar, ya, tinggalkan segala hal yang merusak diri kita, apalagi sampai merusak orang lain. Karena seorang muslim itu adalah orang yang orang lain terjaga keamanannya dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi muslim itu harus begitu, Pak. Nggak boleh mencelakakan orang lain, makanya nggak mungkin muslim itu jadi teroris, Pak. Karena kita diajarkan itu harus seperti ini. Orang lain aja harus kita jaga, kan begitu ya? Nggak mungkin jadi teroris. Dan saya kasih tahu, kalau Bapak tetap merokok, adik-adik merokok, ini sama saja memperkaya oligarki. Pihak-pihak yang mereka tidak berpihak kepada kita, kok. Benar nggak? Dan saya kasih tahu ya kepada bapak-bapak semua, ini rahasia di antara kita. Jangan bilang saya kasih apa janji ya. Saya mau kasih tahu, kebetulan saya kenal sama anak yang punya rokok, pabrik rokok, jarum. Anaknya dekat dengan saya. Bukan dekat, kenal gitu ya. Saya beritahu, ini rahasia tapi ya. Mereka sekeluarga nggak ada yang ngerokok, Pak. Nggak ada yang ngerokok, Pak, mereka. Karena mereka tahu rokok itu nah, kok kita mau merusak diri kita sendiri, sedangkan yang kaya mereka gitu loh. Makanya stop rokok ya. Siap gak nih? Bismillah ya. Saya doakan yang bisa berhenti merokok, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadanya. Dipanjangkan usianya, disehatkan, dikuatkan lahir batinnya, dimudahkan urusan dan hajatnya, dikabulkan cita-citanya, mati kelak masuk dalam surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Asal janji berhenti merokok. Bismillah ya. Kalaupun mau bagaimana? Masih mau juga? Ya udah, Bapak merokok. Ya, jangan dikeluar-keluarin, Pak. Ya. Baik. Yang terakhir, syarat yang kelima, musaqqaful fikri, memiliki kecerdasan intelektual. Kalau ingin menjadi pemuda yang berkualitas, mampu mewujudkan peradaban, memilikilah kecerdasan intelektual, artinya memiliki pengetahuan. Tidak harus Bapak dan Ibu pendidikan tinggi-tinggi. Kalau ada kesempatan, alhamdulillah, ya, sekolah. Tapi bukan berarti Bapak harus punya gelar. Anak-anak muda harus punya gelar semua. Profesor, doktor, insinyur, SE, MM, MCK, SPBU, WSU, PPSI, PSSI gitu ya. Gak perlu. Yang terpenting Bapak Ibu berpengetahuan. Tapi lebih pengetahuan dalam persoalan agama, dan kemudian pengetahuan umum. Apa saja pengetahuan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan memiliki ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan menguasai peradaban. Dulu umat Islam berjaya di muka bumi ini, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka menguasai ilmu pengetahuan. Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel. Kenapa? Karena pada saat itu Turki Ottoman merupakan negara superpower. Mereka memiliki teknologi yang canggih pada masa itu, sehingga kemudian umat Islam bisa merajai dunia. Saat ini sayang sekali ilmu pengetahuan justru lebih banyak dikuasai oleh pihak barat, non muslim. Nah, menurut saya, kalau kita ingin mewujudkan kejayaan negeri, kejayaan umat di negeri ini, mewujudkan peradaban, faktor yang kelima tidak boleh ditinggalkan. Yuk, semua yang ada di sini semangat untuk belajar, menambah ilmu. Ya.
Dengan cara apapun kita bisa belajar. Syukur-syukur bisa sekolah yang tinggi, kalaupun tidak kita bisa belajar dengan cara apapun. Yang terpenting kita bisa menambah pengetahuan yang kita miliki. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi setiap muslim. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu semua. Tidak terasa sekarang sudah 10:05. Sudah lebih dari 1 jam saya berbicara di hadapan Bapak dan Ibu, mungkin bahkan hampir 1,5 jam ya. Capek itu ngupingkan Ibu? Bosan kita? Laras itu? Teraskan ulah? Capek mau ngupingkan? Wah, abian udah capek ya. Mau coba terasa dan suara saya juga semakin lama ini, semakin habis ya. Mohon doanya agar kita diberikan kesehatan. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan bersama kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, dan menjadikan kita beserta keluarga kita seluruhnya menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjahtu billah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innahu qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka tulal umur bit ta'ati wa khtim lana bil amali salihat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya tiada Tuhan selain hanya Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu tempat kami berharap dan meminta. Sungguh Engkau maha mendengar dan maha mengabulkan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan pinta hamba-hambamu ini dengan segala kelemahan, kekurangan dan kehinaan yang kami miliki. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala sesuatu. Di hadapanmu tiada satupun yang dapat kami tutupi dan kami sembunyikan. Dan Engkau pun pasti mengetahui segala salah dan khilaf, dosa, perbuatan maksiat yang pernah kami lakukan selama ini. Hari ini kami kembali kepadamu ya Allah. Malam ini kembali kami bertaubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami ini dan jadikanlah menjadi sebenar-benarnya taubat. Kami sungguh menyesali segala bentuk perbuatan keji melampaui batas yang pernah kami lakukan, yang kami ingat maupun yang kami
lupa. Janganlah Engkau berpaling dari diri kami karenanya ya Allah. Janganlah Engkau hukum dan azab kami karenanya ya Allah. Dan janganlah Engkau cabut kembali limpahan nikmat dan karena nikmatnya turut berjuang di jalan. Ya Allah, ampunlah pula segala dosa dan khilafan ayah bunda kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya. Sayangilah mereka dunia dan akhiratnya, terlebih dan terkhusus untuk orang tua kami yang telah wafat dan tiada meninggalkan mendahului kami. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Maulana, ampuni dosa-dosanya ya Allah, lapangkan dan terangi kuburnya ya Allah, terimalah amal ibadahnya, iman Islamnya ya Allah, bahagiakan di alam kuburnya, bahagiakan kelak di akhirat ya Allah, tempatkan di tempat yang terbaik di sisimu, disertai dengan rahmat kasih sayang darimu ya Allah. Masukkanlah ke dalam surgamu tanpa hisab, pertemukanlah kelak bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunlah pula segala dosa dan khilafan keluarga kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, kami sungguh mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pertemuan ini, majelis ini menjadi pertemuan yang dilimpahi dengan keberkahan darimu, ridha darimu, rahmat kasih sayang darimu. Jadikan diri kami dan keluarga kami seluruhnya benar-benar mampu menjadi hamba-hambamu yang saleh dan salehah, yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadamu. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak cucu menantu kami, keturunan-keturunan kami kelak ya Allah, menjadi mujahid dan mujahidah, berjuang bagi agamamu ya Allah, berjuang agamamu ya Allah, berjuang umat ya Allah, berjuang bangsa dan negara ini ya Allah. Jadikan hidup kami dan hidup putra-putri kami kelak ya Allah menjadi hidup yang penuh dengan arti, bermakna dan memberikan banyak manfaat kebaikan bagi agamamu, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi orang banyak, dan juga bagi bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman dan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam, bangkitkan kami kembali kelak dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, kami mohonkan pula kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri kami ini ya Allah, bangsa dan negara ini ya Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Anugerahkan kepada negeri ini, kepada bangsa ini, para pemimpin yang benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah, para pemimpin yang benar-benar mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah, para pemimpin yang benar-benar mencintai Al-Quran ya Allah, para pemimpin yang benar-benar mencintai Islam ya Allah, para pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya karena rasa cintanya kepadamu ya Allah, para pemimpin yang benar-benar amanah ya Allah, yang benar-benar mampu menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini ya Allah. Istajib lana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan, kebetulan saya tidak sendiri ya. Hari ini saya didampingi juga oleh anak saya yang paling besar. Bang, sebentar. Ini namanya Muhammad Reza Panglima Ulum. Biasa dipanggil Panglima Ulum. Boleh dipanggil Panglima, dipanggil Ulum, dipanggil Reza, dipanggil Muhammad. Jangan dipanggil Santi aja ya, atau Lisa, atau dia. Insya Allah ke depan akan meneruskan saya untuk menjadi anggota legislatif ya. Mohon doanya, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah dan perjuangannya menjadi perjuangan untuk membela kepentingan agama dan membela kepentingan umat. Ya, ini tidak mudah dan kita harus persiapkan para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah sampai jumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.